warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa dulu lagi. Berdoa dulu saja. Ya, terima kasih sama kali ini. Di antara anak sekalian yang kerja hari ini, siapa itu? Jadi ada dua orang ya. Pada pertemuan yang lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, silakan. Makna pertukaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang pendidikan, fungsi, sifat, dan konstitusi. Ya. Jadi kedudukan suatu undang-undang itu adalah sangat penting. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Tanpa adanya undang-undang, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang bisa membantu saya membaca? Ada? Silakan bacakan dulu yang keras-keras. Yang lagi dulu mungkin. Ada? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan makna, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 Ya. dalam sistem hukum nasional dengan benar. Saya akan memperlihatkan dulu materinya ya. Ya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu adalah tertulis, ya. Kemudian yang kedua singkat. Yang ketiga simpel. Yang keempat selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Jadi saya akan bagi beberapa kelompok untuk membahas materi kita hari ini. Silakan kalian menganalisis sebanyak-banyaknya hal-hal yang ingin diketahui ya. Saya kasih waktu sebanyak 10 menit dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Apa fungsi Undang-Undang Dasar dalam Negara Republik Indonesia? 1. Sebagai alat kontrol aturan yang lebih rendah. 2. Sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. 3. Sebagai penentu hak dan kewajiban negara dan warga negara, aparat negara. Itulah tadi diskusi kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Para kelompok 2, silakan. Sebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara, aparat negara. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya persilakan kepada teman kami untuk menjawab. Silakan. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contohnya yaitu sebagai aparat negara wajib memberikan sanksi kepada pengendara motor yang tidak memakai helm. Karena itu juga demi keselamatan pengendara itu sendiri. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2? Masih ada tanggapan?
Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah tentang kedudukan undang-undang. Ya. Jadi kedudukan undang-undang di sini adalah sebagai hukum tertinggi. Untuk pertemuan kita selanjutnya itu kita akan bikin laporan. Ya, langkah-langkah dalam membuat laporan itu yang pertama harus ada sampul ya. Ada namanya pendahuluan, ada isi. Bab 3 itu ada kesimpulan atau penutup ya. Oke ya? Paham ya? Jadi untuk 2 hari ke depan ini saya akan memantau bagaimana perkembangan laporan yang anak sekalian kerja. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hasil daripada laporan yang anak sekalian kerja ya. Sekaligus kita akan presentasikan di depan. Saya akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Oke, aplaus untuk semua. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Jadi semua sehat ya? Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas saya persilakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan dicek kehadiran ini dulu ya. Jadi siapa di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Dia masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Ya, silakan kepada Jamal Bin. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akan jelaskan sedikit lagi ya tentang mempelajari materi kita pada hari ini ya. Jadi kita akan tahu ya bagaimana seharusnya sebagai warga negara ya. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja dalam berbuat, karena dalam negara kita ada namanya aturan ya, ada namanya hukum, ada namanya undang-undang. Pada pertemuan yang lalu ya, saya sudah memberikan tugas, kemudian pada 2 hari terakhir saya sudah memantau bagaimana perkembangan proyek yang saya tugaskan kepada anak sekalian. Ya, untuk selanjutnya saya akan membagi kelompok ya. Jadi silakan anak-anakku sekalian bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan pada pertemuan yang lalu. Untuk selanjutnya pada
satu, silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil laporan yang sudah kami buat selama beberapa hari ini. Para teman kami, saya persilakan untuk membacakan hasil laporan kami. Disilakan. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari laporan yang kami kerjakan. Bab 1. Pengertian. Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam banyak hidup bersama. Bila tadi hasil laporan kami kepada kelompok lain, apabila ada yang bertanya silakan. Kepada kelompok 3 disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil laporan dari kelompok 1. Mengapa kita harus menaati tata tertib sekolah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kepada teman kami, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab tanggapan dari kelompok 3. Karena apabila kita tidak menaati peraturan yang ada di sekolah, maka kita akan mendapatkan sanksi. Bahkan dikeluarkan dari sekolah apabila pelanggaran yang kita buat sudah tidak bisa diterima lagi oleh sekolah. Itulah jawaban dari kami. Bagaimana kelompok 3 masih ada tanggapan? Bagaimana kelompok yang lain masih ada pertanyaan? Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kami akhiri presentasi kami hari ini dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah menunjukkan hasil laporannya. Saya akan menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini. Ya, jadi anakku selama beberapa hari terakhir itu telah menyelesaikan laporan dengan baik. Ya, selanjutnya saya akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi menurut anakku sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Ada yang lain? Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing ketua kelompoknya untuk mengumpulkan tugasnya ke depan. Ya. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi anak sekalian silakan pelajari di rumahnya tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa